Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Danggo Channel. Ya, teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menantikan video-video terbaru dari Danggo Channel. Di video kali ini kita akan membuat satu video terkait meloloh ya, sebagaimana di video yang saya tampilkan saat ini. Nah, untuk itu kita akan bahas tentang atau saya akan memberikan sedikit edukasi tentang bagaimana cara meloloh merpati hias yang baik dan yang pastinya aman untuk piikan di usia yang seharusnya kita, atau di usia yang aman untuk kita loloh sendiri. Nah, baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan terkait bagaimana meloloh merpati hias dan baik dan benar. Baik, untuk yang pertama yang akan kita loloh, namun sebelumnya teman-teman yang harus diperhatikan adalah pastikan pakan yang akan kita loloh kita cairkan dulu, jadi supaya gampang dicerna untuk piikan yang istilahnya pencernaannya belum begitu bagus. Kemudian memudahkan juga untuk kita memasukkannya ke dalam spoit. Jadi di sini biasanya saya menggunakan air hangat, kemudian mendiamkannya sampai panasnya itu hilang. Jadi betul-betul sampai airnya dingin, baru biasanya saya pakai untuk meloloh. Nah, di sini ada spoit. Spoit ini ada beberapa macam bentuknya, teman-teman. Namun yang harus teman-teman perhatikan di sini adalah pastikan ujung spoitnya itu yang sebesar ini, yang agak besar. Jadi kan ada yang kecil itu. Nah, saya sarankan untuk menggunakan yang besar. Kemudian supaya spoitnya awet, saya sarankan untuk menggunakan plastik, atau dalamannya itu kita double plastik. Nah, kalau biasanya kita nggak double plastik, itu paling kita pakai sebulan udah rusak spoitnya. Nah, kalau ini udah dipakai hampir setahun, alhamdulillah masih awet. Nah, itu sebenarnya tips juga buat teman-teman yang mungkin punya spoit tapi beberapa kali harus ganti karena sering rusak. Nah, tipsnya seperti itu. Nah, kemudian ini tinggal kita tarik saja spoitnya sampai masuk. Untuk mencairkan pakannya lagi, kita tarik dan keluarkan spoit ini supaya benar-benar encer dan gampang untuk kita masukkan ke mulut daripada piikan merpati hias ini. Nah, yang pertama yang akan kita loloh adalah jenis piikan klasik Modena. Sini sudah ada 2 yang siap kita loloh. Nah, jadi yang harus kita perhatikan adalah kita pegang paruhnya saja, kita tekan sedikit, jangan sampai merpatinya kesakitan. Kemudian kita masukkan spoit dan kita tekan spoitnya sampai masuk cairannya atau masuk pakannya, teman-teman ya. Nah, kemudian karena jenis Modena klasik ini adalah salah satu jenis merpati hias yang sebenarnya agak kecil, jadi biasanya saya ngasihnya itu maksimal 1 spoit. Nah, kalau ini kan tadi saya sebenarnya udah saya loloh juga. Nah, jadi saya cuma ngasih setengah spoit saja supaya tidak terlalu banyak ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan ngeloloh jenis Europe Lahore. Jangan salah fokus di warnanya, teman-teman ya. Oke. Ya, seperti tadi kita pencet paruh piikan merpati hias ini, kita pencet sedikit saja. Kemudian kita masukkan spoit dan kita pencet spoitnya sampai makanan yang ada dalam spoit itu
semuanya masuk ke dalam mulut merpati hias. Nah, selanjutnya kita akan lolo pasangannya Europlower yang tadi. Kita pencet sedikit saja di paruhnya, kemudian kita masukkan dan pencet spoit sampai pakan di dalam spoit habis. Ya, jadi sesimpel itu teman-teman ya. Jadi tanpa effort berlebih, tidak menyakiti ikan juga, dan sangat praktis teman-teman ya. Jadi tidak terlalu ribet sebagaimana yang dibayangkan. Ya, selanjutnya kita lolo jenis English Fantail yang agak lebih besar dari yang kita lolo sebelumnya. Nah, sebenarnya English Fantail ini sudah mulai mandiri ya, udah mulai makan sendiri, tapi supaya lebih aman saya tetap melolo walaupun setengah spoit, istilahnya untuk antisipasi saja kalau ternyata yang dimakan tadi, yang dimakan sendiri itu kurang gitu untuk pakannya sendiri. Jadi seperti tadi, kita pencet saja, masukkan spoit dan tekan spoit sampai makanan di spoit habis. Jadi sesimpel itu teman-teman. Jadi yang mungkin masih mendengar cerita, masih dibayang-bayangkan atau masih di terawang susahnya ngelolo, sebenarnya nggak susah amat sih. Jadi tinggal ngumpulin niat saja sebenarnya. Nah, ini saya pindahkan dulu tempatnya karena udah mulai habis, jadi saya perlu miringkan karena di sini saya menggunakan wadah yang agak besar, jadi saya harus miringkan supaya bisa saya tarik masuk ke dalam spoit. Emang agak ribet kalau pakai wadah yang agak besar gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita lolo jenis Hana Potter. Nah, ini sebenarnya tadi udah saya lolo sih, tapi karena nggak kerekam jadi kita lolo ulang sedikit saja karena udah agak penuh untuk di temboloknya sendiri. Nah, seperti tadi kita pencet sedikit saja di paruhnya, kemudian masukkan spoit, habis itu pencet spoit sampai pakannya masuk ke dalam mulut pijikan merpati hias ini. Lanjut kita lolo lagi jenis Europlower atau pijikan Europlower. Nah, sama saja tadi. Jadi nggak ada yang berbeda teman-teman ya. Jadi mau jenis apapun itu perlakuannya dalam urusan melolo itu sama saja. Jadi kita tinggal pencet saja sedikit paruhnya agar mulutnya terbuka sedikit. Ya sedikit saja, yang penting ujung dari spoit itu bisa masuk. Kemudian ketika udah masuk, kita press spoitnya sehingga pakan yang ada dalam spoit itu bisa masuk ke dalam mulut dan tembolok daripada pijikan merpati hias ini. Nah, sudah selesai 10 pijikan merpati hias sudah selesai kita lolo dalam waktu yang tidak terlalu lama teman-teman ya. Jadi tidak memakan waktu banyak dan tidak memerlukan effort yang lebih gitu loh. Jadi sesimpel itu dalam hal melolo merpati hias. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih ragu untuk melolo merpati hias, jangan ragu.
silahkan lolo dengan hati-hati pi ikan merpati hias teman-teman. So itulah sedikit video singkat tentang bagaimana cara mudah melolo pi ikan merpati hias. Nah, yang perlu diperhatikan dan menjadi catatan buat teman-teman yang mau mencoba melolo pi ikan merpati hiasnya, yang pertama yang harus diperhatikan adalah usia. Jadi usia paling cepat yang aman untuk kita lolo daripada pi ikan merpati hias ini adalah usia 10 hari dari hari menetasnya. Itu adalah usia minimum. Jadi kalau masih sekitar 5 hari atau 7 hari, saya sangat sarankan untuk jangan dilolo sendiri dulu. Itulah, biarkan induknya atau boboannya sendiri yang ngelolo sampai usia 10 atau 2 minggu dari hari menetas. Kemudian yang kedua, pastikan teman-teman melolo dengan pakan yang betul-betul mudah untuk masuk di spoit dan aman, karena jika pakannya itu kasar atau susah masuk di spoit itu akan menyusahkan teman-teman juga dan menyusahkan merpati hias itu juga. Nah, jadi kenapa tadi di awal saya sarankan untuk memakai air hangat supaya pur atau pakan yang teman-teman pakai itu bisa larut dulu, bisa bisa mencair dulu sehingga masuk di spoitnya enak dan masuk di mulut merpati hias juga aman gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu yang mungkin bisa saya share ke teman-teman sekalian. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dengan saran yang membangun buat saya pribadi dan buat perkembangan channel ini, mohon dituliskan di kolom komentar. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya ide atau masukan kira-kira video apa lagi yang akan kita buat di Danggo channel ini, yang pastinya bermanfaat buat teman-teman, mohon juga untuk ditulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang belum subscribe Danggo channel, mohon bantuannya untuk subscribe Danggo channel dan bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar lebih bisa menjangkau masyarakat luas, masyarakat umum, terutama yang masih awam dengan merpati hias. Dan jangan lupa untuk meninggalkan like di video ini tentunya. So, thank you for watching. Salam satu hobi. See you in the next video.